Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dalam Mapel SBK kelas 9, masih bersama Bu Ita ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai semester 2 kita akan mengenal yaitu kerajinan berbasis media campuran. Di semester yang pertama kemarin kita sudah belajar kerajinan bahan keras ya. Nah, hari ini kita akan belajar kerajinan berbasis media campuran. Oke, sudah siap semuanya? Silakan disiapkan buku catatannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga kita diberikan kepahaman ilmu serta kita selalu diberikan kesehatan. Karena COVID yang semakin meningkat, sepertinya kita masih daring untuk pekan ini. Semoga di pekan selanjutnya kita masih bisa tatap muka ya. Kita doakan semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Perhatikan produk ini. Nah, kira-kira produk dari kerajinan ini apa yang kalian dapatkan saat melihat ini? Sekilas mirip ya dengan kerajinan bahan keras. Ya, keras semua kan? Nah, tapi apa sih yang membedakannya? Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata dari produk kerajinan ini dia memiliki campuran. Perhatikan ini logam dengan kayu. Ini ada logam, ini batu, ini kaca. Kemudian ada keramik, ini kayu. Kemudian ada kerang, ada logam. Nah, semua barang itu dicampurkan produknya. Nah, ini batu dengan kayu. Ini sudah ada tulisannya. Ini batu dengan logam. Kemudian ini logam dengan kayu. Nah, ini logamnya, ini kayu. Ini logam dengan batu. Nah, ini logam dengan kerang. Nah, ini adalah produk dari kerajinan apa? Ya, berbasis media campuran. Nah, medianya nggak cuma satu, tapi banyak yang dicampur. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Nah, apa sih kerajinan berbasis media campuran? Nah, itu adalah sebuah kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu, tapi dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik, namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinan tersebut. Nah, ini adalah kerajinan berbasis media campuran. Itu dipadukan antara bahan satu dengan bahan lain. Ada bahan utama dipadukan dengan bahan tambahan lainnya. Nah, alasan yang selain lebih menarik, kenapa pembuatannya tadi dicampur berbasis media campuran? Ini untuk menghemat bahan baku utama. Jadi tidak semua full bahan baku utama tapi dicampur sehingga menghemat kan. Kemudian karyanya lebih modern, lebih wah tadi kan lebih bagus. Kemudian menjauhkan dari kesan monoton. Jadi terlihat lebih bagus, monoton, simple gitu. Dan masih banyak lainnya kan. Nah, ini adalah pengertian dari kerajinan berbasis media campuran. Nah, untuk prinsipnya, prinsip kerajinan berbasis media campuran, nah tidak asal digabung, tapi juga ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan saat membuat kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah ya penggabungan dari berbagai bahan tersebut itu tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalkan digabung sehingga ada bahan yang terkikis atau berkarat. Nah,
Ingat ya, penggabungan itu tidak boleh memiliki reaksi kimia. Kemudian, bahan yang digunakan itu terdiri dari berbagai jenis. Namanya media campuran, otomatis lebih dari satu. Minimal ada 2 jenis lah, 2, 3. Nah, itu namanya media campuran. Kemudian, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Nah, misalnya bahan alam-alam semua atau bahan buatan semua, atau bisa dicampur bahan alam dan bahan buatan. Ingat, tidak terjadi perubahan fisik ya pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan atau saat direndahkan atau sebagainya. Berarti tidak boleh ada perubahan fisik. Jadi harus diperhatikan saat penggabungan bahan, kira-kira ini cocok atau tidak. Kemudian, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan, estetika dari sebuah produk kerajinan. Jadi menggabungkannya itu untuk mewujudkan biar estetik ya, biar indah gitu. Jangan asal digabung. Kemudian penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Berarti penggabungan itu harus menjadi satu kesatuan dan harmonisasi. Ini adalah prinsip dari kerajinan berbasis media campuran. Selanjutnya kita ke tunjuk sebelum melakukan perancangan produk agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Hal yang pertama kita lakukan, yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini dinamakan stilasi. Mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan produk asal sebagai objek perubahan. Diamati dulu produknya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan. Nah, kalau itu berlebihan bisa kalian kurangi bahannya. Kemudian atau dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik, itu namanya stilasi. Nah, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan ini. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah itu produk fungsional atau produk hias? Berarti harus jelas ya, itu produk fungsional atau produk hias. Fungsional berarti dia mempunyai nilai fungsi, penggunaannya. Kemudian, pesan yang bersifat implisitnya itu juga harus diperhatikan. Apakah produk itu membawa pesan informatif atau prestis? Yaitu prestis adalah memiliki saat memakainya memiliki rasa wah gitu di memakainya. Kemudian, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Bahan yang tersedia juga harus kita perhatikan. Kemudian, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Kemudian perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Nah, ini juga harus ada penghematan bahan agar produk yang dihasilkan dapat menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya. Ini yang stilasi ya. Yang kedua, yaitu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Itu namanya deformasi. Tadi menambah mengurangi stilasi, ini merubah bentuknya, itu namanya deformasi. Deformasi itu diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Jadi diubah secara permanen.
Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Belum melakukan perubahan berarti harus dikaji lagi produknya, apa yang perlu dirubah agar terlihat maksimal. Nah, ini petunjuknya tadi. Nah, kita ke jenis kerajinan berbasis media campuran ya. Nah, bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran itu sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Nah, ini juga ada selain sumber daya alam, ada bahan alam, ada bahan buatan. Bahan alam ada kayu, kemudian ada batu yang dari alam pokoknya, kemudian logam, kulit, keramik, dan seterusnya ya. Keramik kan itu dari tanah liat, makanya dia termasuk bahan alam. Kemudian bahan buatan, plastik. Nah, ini kan buatan ya, dari kimia kan. Kemudian chips yang warnanya putih. Nah, ini juga zat kimia dari yang warna putih dari kalsium. Kemudian fiberglass, fiber serat ya, serat. Kemudian dan masih banyak lainnya. Itu adalah bahan buatan. Nah, selanjutnya kita ke karakternya. Karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda satu sama lain kan. Nah, sebelum dibuat sebagai bahan kerajinan yang akan kita padukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahannya. Seperti logam. Beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Nah, sebaiknya sebelum digunakan, logam itu harus diolah dulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Kemudian, keramik yang terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat mudah pecah. Nah, tentunya jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak wujudnya, seperti kain atau jenis kertas, sehingga bentuk keramik akan terjaga. Nah, karena karakteristik masing-masing bahan itu berbeda, nah maka kita harus tahu setiap jenis bahannya apakah cocok dipadukan dengan yang lainnya. Berarti harus tahu kan. Kemudian berikut ini beberapa bahan dasar atau bahan paduan yang dapat dikatakan sebagai cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Sebagai bahan utama atau bahan campuran bisa. Yang pertama adalah batu. Pernah lihat batu kan di lingkungan rumah kalian? Nah, banyak kan? Nah, batu itu terdiri dari macam banyak ya. Tapi yang sering digunakan itu ada batu permata, batu mulia, dan juga ada batu mati. Nah, yang paling diminati itu permata. Nah, permata itu jenisnya banyak, ada berlian, zamrud, ruby, dan safir. Ini yang sering dijadikan sebagai produk kerajinan karena batunya yang cantik ya. Nah, bahan utama yang digunakan adalah batu. Jika batu sebagai bahan utama, otomatis yang mendominasi adalah batu. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya, seperti batu dengan kayu, logam, atau nah, ini alatnya. Perhatikan, ini yang bisa kita gunakan saat membuat kerajinan batu dengan media campuran. Yang pertama yaitu ada ember wadah, kita sediakan ya batunya tadi, tempat batunya. Kemudian ada alat penghalus batu, tentu batunya biar cantik, biar mulus kita haluskan. Kemudian ini pemecah batu. Untuk apa? Nah, jika batunya besar, bisa kita jadikan ke bentuk yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Ini beberapa contoh saja ya. Jadi, kantong nanti mau buat apa, butuh alat khususnya apa. Biasanya ada alat pahat, ada gerinda, mesin memotong batu, dan sebagainya.
Nah, ini contoh produknya, yaitu batu dengan kayu, misalnya kayu ya, dan batu dengan logam. Ini batu, ini tiara ya, tiara ini logamnya, namanya jadi cross, ini bagi pajangan ini. Nah, ini adalah produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Selanjutnya ada logam. Logam itu banyak jenisnya, seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium, dan masih banyak lainnya. Namun perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk tampilannya. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu. Kemudian tadi karena logam itu bersifat korosif, maka harus ada proses pengecatan atau plating pada logam biar tidak korosi ya, biar tidak menimbulkan korosi untuk yang bahan lainnya. Jadi harus dilakukan pengecatan biar tidak menimbulkan karat. Ini berupa alat yang bisa digunakan dalam buat kerajinan logam. Alat ini ya, alat kerajinan logam. Yang pertama ada alat menggiling logam menjadi plat. Kemudian ada alat patri, ada tang jepit, dan juga ada penjepit. Ini bisa digunakan sebagai alat kerajinan logam. Kemudian ini contohnya untuk produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Yang pertama, logam dengan kain. Logam dengan kain. Kemudian logam dengan rotan, dan logam dengan kayu. Ini beberapa contoh dari produk kerajinan dari logam. Yang ketiga ada plastik. Plastik banyak jenisnya, seperti botol, kantong kresek, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah ditutup. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali, seperti plastik botol dan kantong, dan juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Resin itu bentuknya cair ya. Kemudian plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain. Nah, ini alatnya. Kalau membuat kerajinan dari plastik itu tidak membutuhkan alat yang khusus, bisa menggunakan gunting. Kemudian itu alat penggiling plastik. Plastiknya besar, digiling kecil. Nah, kalau gunting itu biasanya kalau kita bikin dari sudetan ya, bisa pakai gunting. Itu kan juga plastik. Nah, yang lainnya menyesuaikan apa yang akan digunakan sesuai dengan produk kerajinan yang akan kita buat. Ini beberapa contoh produk kerajinan dari plastik. Ada plastik dengan logam, kemudian plastik dengan pita. Ini adalah beberapa contoh dari produk. Yang keempat ada kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Ini namanya kayu ya. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan. Kalian mesti sering melihat di sekeliling kalian, lemari, meja, dan lainnya. Kemudian banyak sekali jenis kayu, itu ada kayu jati, ini yang awet ya. Kemudian ranti, nangka, jati langka, kayu hitam, dan masih banyak jenisnya. Ini juga memiliki sifat yang berbeda-beda, dengan air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan, misalnya logam, kaca. Nah, ini alat yang biasanya digunakan buat kerajinan dari kayu. Yang pertama adalah pahat, kemudian amplas untuk menghaluskannya, ada aneka gergaji untuk memotong, itu mesin bubut ya,
Ingat mesin bubut yang kemarin yang buat lingkaran itu ya, yang muter-muter ya. Produknya ini yang pertama ada kayu dengan kulit, ini berarti memiliki nilai fungsional ya, dipakai. Kemudian kayu dengan kain, hiasan, kayu dengan logam, karet, ini juga sebagai hiasan. Ini adalah produk kerajinan dari kayu, produk kerajinan kayu berbasis media campuran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keramik. Sering menjumpai keramik ya. Nah, keramik itu berasal dari tanah liat. Keramik itu memiliki disiplin ilmu tersendiri. Nah, biasa familiarnya di tanah liat itu disebut keramik ya, bukan tanah liat tapi ke keramik. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, kemudian ada barclay, quartzite, kaolin, dan air. Nah, ini ada banyak jenisnya ya. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Jadi beda-beda tergantung dari tekstur tanahnya itu sendiri. Karena emang tanahnya itu kan berbeda-beda kan. Kemudian karena sifat keramik ini rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton ya. Karena tidak rusak, berarti ini kombinasinya bahan yang lembut-lembut. Ini alat yang bisa digunakan untuk pembuatan kerajinan keramik. Ada kucir, kemudian ada tol, ada spine, ada tali pemotong, ini yang buat muter-muter ini ya, yang sering dijumpai kalian kan. Kemudian alat putar kaki, ini pakai kaki. Kemudian tungku pembakaran. Nah, biasanya keramik itu dibakar biar awet ya, karena tanah itu kan lembek. Kemudian produknya, produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran. Keramik dengan rotan, contohnya keramik dengan logam. Ini dipadukan ya. Nah, itu adalah dari bahan-bahan produk bahan kerajinan berbasis media campuran. Tadi ada 5 kan. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama yaitu mencatat materi tadi. Silakan hari ini materi karena SPK cuma dapat sedikit pertemuan, jadi kita katamkan materi bab ini karena selanjutnya nanti kita praktek dan juga ulangan ya, kita praktek dan juga ulangan. Kemudian melakukan observasi. Ini tugas yang harus kalian lakukan. Mengidentifikasi kerajinan berbasis media campuran. Kurang produk ini ya, mengidentifikasi produk. Carilah kerajinan berbasis media campuran di lingkungan sekitar kalian. Carilah produknya kalian. Di sekitar rumah kalian ada atau enggak. Tuliskan pada tabel kerja berikut dan foto produk yang kalian temukan. Lalu di-grid jadikan satu ya. Satu kolomnya. Nama produk. Produknya apa? Pas misal. Pas. Bentuknya apa? Pasnya bentuknya lonjong, bunga-bunga, warnanya gini-gini. Ini ciri-cirinya ya. Bentuk ini lebih ke ciri-cirinya. Silakan deskripsikan. Kemudian bahannya dari apa? Keramik dan kayu, keramik dan apa, itu boleh. Fungsinya apa? Fungsi hias atau buat minum atau buat apa? Nah, silakan carilah produk di sekitar kalian. Bu, saya nggak ada produk apapun di rumah saya. Nah, kalau nggak ada ya sudah, berarti cari gantinya adalah produknya hilang. Yang ada cuma bahan sama bentuknya ya. Di rumah saya ada batu, Bu. Ya sudah, tulis bahannya adalah batu, bentuknya apa, tulis.
bentuknya lonjong, kotak, warnanya coklat. Nah, silakan deskripsikan fungsinya apa. Nah, itu lebih ke bisa dibuat produk apa itu ya, batu. Oke. Nah, misal buat cobek Bu, ya oke, cobek dan lain-lain. Nah, ingat bisa dijadikan satu fotonya di foto ya sebagai bukti kalian telah melakukan observasi. Di grid jadi satu gini. Saya punya foto 10 Bu, grid jadi satu. Bisa mengegridnya yang biasa dikirimkan saat ada event kalian jadi satu itu loh, itu namanya grid. Kalau tidak bisa, kita kasih tips, buka galeri kalian, otomatis fotonya kecil-kecil kan. Nah, silakan di screenshot lalu dikirimkan ke kita, dikat tentunya ya, dipotong terus dikirimkan ke Bu Ita. Nah, yang dikirimkan adalah lembar kerja ini saja. Nah, lembar kerja ini sama fotonya. Berarti Bu Ita akan mendapatkan minimal 2 foto, yaitu foto tugas kalian ini, kemudian sama satu grid kalian, oke? Nah, jangan banyak-banyak ngirim fotonya kita ya, kita cuma butuh satu grid saja. Oke, silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya dengan bersungguh-sungguh. Selamat mengerjakan tugas hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan praktik membuat produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, kita kasih 2 opsi. Yang pertama ini, yaitu lukisan batu. Ini bahannya adalah papan kayu triplek. Nah, ini papan kayunya triplek, apapun lah sebagai alasnya. Ingat, jangan kertas loh ya, karena itu tipis kan. Jadi cari sesuatu yang kuat seperti papan kayu atau triplek. Dan juga batu. Nah, kalau kalian nggak punya batu seperti ini, yang cantik kayak gini, batu kalian bisa kalian lukis. Kemarin ada yang punya itu kan alat lukis ya di SBK semester 1 kemarin, banyak yang menggambar. Nah, itu bisa kalian warnai batu kalian, itu boleh, atau beli batu yang cantik kemudian pakai lem ya untuk merekatkannya. Nah, ini bisa pakai ranting atau sejenisnya ya untuk membuat ini. Nah, ini pilihan yang pertama, yaitu lukisan batu. Pilihan yang kedua, yaitu membuat vas bunga lavender dari sedotan. Bahan utama yaitu sedotan tentunya. Ini ya sedotan, bisa warna-warni. Nah, ini sedotan. Kemudian jangan lupa wadahnya sebagai vas ini. Bisa pakai tabung berupa kayu kalau punya, atau ini bisa macam gelas atau apapun. Ini ada batunya, boleh. Ada batu juga apa-apa. Dan juga kawat kayak atau kayu ya sebagai batang ini. Nah, terserah mau milih yang mana, yang pertama atau yang kedua, terserah kalian. Sebisa kalian mendapatkan bahannya, mana yang ingin kalian buat untuk praktek di produk kerajinan berbasis media campuran. Silahkan disiapkan bahan-bahannya ya. Oke. Buat hari ini, doing the little things can make a big difference. Ingat, jangan kalian pikir jika suatu tindakan kecil kalian itu tidak berarti. Lakukanlah suatu hal, walaupun itu hal yang kecil, tapi itu bisa membuat perubahan yang sangat besar. Contohnya apa? Kamu saat mengambil kerikil di jalan, itu hal yang kecil atau enggak? Itu hal yang kecil atau yang besar? Hal yang kecil kan mengambil kerikil di jalan. Ada batu kerikil kayak gitu kamu ambil, itu hal yang kecil, tapi kalau nggak kamu lakukan, kalau kamu biarkan, itu bisa membahayakan orang lain, bahkan ada yang bisa kecelakaan, jatuh kan. Nah, jadi jangan kira hal kecil yang kalian lakukan itu tidak berguna.
Jadi tetap semangat untuk melakukan hal-hal yang kecil walaupun itu diremehkan orang lain. Tetap melakukan hal yang baik. Tetap jadilah diri kalian, jadilah orang yang baik, tetap semangat walaupun di tengah pandemi ini. Selamat belajar, selamat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian SPK hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.